Oke, sekarang saya udah ada di dalamnya Toyota Corolla Altis tipe V, tipe tengah, yang bukan hybrid. Kuncinya seperti ini. Tulisannya Corolla Altis. Kita coba aja ACC on. Nah, seperti ini ketika di ACC on, head unit ada tulisan Toyota. Untuk MID dia tengahnya tuh sudah TFT ya, kiri kanannya masih analog yang untuk RPM sama bensin sama suhu mesin. Nah ini, jadi di sini ada info berkendara, kehematan bensin. Ini ada cruise control di sini, tapi belum adaptif ya, dia biasa aja. Maksudnya informasinya. Dan ini informasi berkendara, ini settingannya. Ada pengaturan jam, blind spot monitor, ada di spion, ini untuk parking sensor, HUD main, karena sini ada lubang untuk head up display-nya ya. Seperti itu. Bisa dimati hidupin ya. Kemudian ini ada pengaturan. Tahan oke. Nah ini bahasa unit trip meter satuan ya, sama eco indikator. MID bisa dimatikan, sama ini pengaturan default. Seperti itu isinya. Kemudian ini pesan kalau peringatan kalau mobilnya nggak sehat, tapi nggak ada karena sehat mobilnya. Ada outside temperatur juga tadi ya. Nah ini luar 34 derajat. Dan ada jam digital di pojok. Indikator aki sama indikator check engine. Ini muncul karena nggak di starter. Oke, setelah itu untuk wiper belakang nggak ada karena ini sedan. Kemudian ini wiper sudah auto juga wipernya. Di kanan ada saklar headlamp. Headlampnya ini juga sudah auto. Seperti ini, sama saklar fog terintegrasi. Backlightnya di sini warna biru ya. Di tombol-tombolnya. Pedal shift udah ada. Nah ini, buat menaikkan di kanan, kiri menurunkan. Ada airbag untuk posisi untuk driver. Sedangkan untuk pengaturan setir di sini dia tilt dan teleskopik lengkap. Setir di kanan cruise control, ini audio steering switch di bawah. Yang ini untuk pengaturan MID tadi sama untuk angkat telepon. Lanjut di atas sini bahan plastik ya. Yang ini soft touch tapi. Yang ini juga soft touch. Yang rumah head unit ini plastik. Head unit dia belum terintegrasi modelnya. Dia masih kayak aftermarket tapi dari Toyota juga, dan belum ada Android Auto sama Apple CarPlay. Udah dicoba nggak ada. Dia adanya di sini itu hanya untuk iPod, menu, HDMI, web browser, DM player, MyRequest. Jadi cuma MyRequest saja atau pakai HDMI, layarnya pindah ke sini. Tapi belum ada smartphone connectionnya. Nah ini ada menu untuk naikkan sudut. Seperti itu. Oke, tadi karena ada plastiknya jadi agak repot ya. Dan ini untuk menurunkan kembali. Nah seperti itu. Ini untuk masukin disk kaset. Kirinya ini touch sensitif, jadi udah nggak tombol fisik. Lanjut di bawahnya ini ada hazard. Framingnya black glossy untuk AC. Serta AC sudah dual zone. Dia terpanas ada di 32,5 dan terdinginnya ada di 17,5. Arah semburan lengkap sampai ke defogger kaca depan. Ada heat eco cool di sini, jadi dinginnya dia juga eco ya. Front sama rear defogger udah ada tombol sendiri-sendiri, dan ini untuk matiin. Air circulation juga ada digital. Ini auto climate control, ini untuk bikin jadi single zone sendiri, dual zone. Ini jadi single zone. Bahan di sini tetap soft touch loh. Jahitan sama jahitan-jahitan ini juga. Di bar tempat penyimpanan lapis karet. Di sini ada kayak tombol dummy. Ini transmisinya dengan mode berkendara sport, ada vehicle stability control, dan ada mode triptronicnya, mode manualnya. Ke atas untuk nambah, ke bawah untuk ngurangin. Park brake elektrik dengan auto hold, 2 buah cup holder. Armrest di sini soft touch, empuk, penyal-penyal. Di bawah ini ada untuk ngecas lagi 2 ampere sama power outlet. Udah dikasih cowakan juga buat ngeluarin kabel supaya nggak kejepit. Di bawahnya lapis bludru.
Untuk jok, dia modelnya kayak menyatu gini tapi adjustable ya nih headrestnya. Dia modelnya dari kulit vaporated, motifnya ada apar, laci pembukaan soft opening. Ini juga bahannya masih soft touch semua ya, termasuk ini dikasih tarikan list warna silver aluminium, dan bawahnya black piano. Sampai sini juga soft touch semua. Ada speaker di ujung, pilar A dengan airbag, pilar B tapi di blackout ya. Di sini ada seat belt dengan head adjuster, hand grip model retract, visor kiri lengkap dengan vanity mirror dan lampu serta card holder. Lampu baca di tengah di bolam, spion tengah electrochronic atau dimming di sini. Visor kanan juga lengkap dengan vanity mirror sama lampu. Dan enaknya di sisi driver juga masih dikasih hand grip. Sekarang kita coba lihat kamera mundur. Nah ini tampilan kamera mundurnya. Bisa kiri, kanan, atau kiri sama kanan. Seperti itu. Ketika dia akan di P, dia bubar. Ini lewat door trim stang kita keluar. Pengaturan jok sisi driver di sini elektris ya. Lengkap sama pengaturan lumbar support 2 arah. Ini terbuka tangki bensin, ini kap mesin, karpet dengan tulisan plat Corolla Altis, ada footrest di pojok, transmisi matic, airbag ada di dengkul pengemudi juga. Ini ada untuk TPMS, headlamp leveling, bahan di sini. Nah ini hard plastik. Kalau yang di sana soft touch ya. Ini juga masih soft touch. Ini soft touch. Untuk bunyi klakson, kayak gitu bunyinya. Silhouette plus polos ya, nggak ada sana apa-apa. Lanjut ke era door trim. Untuk bahan door trim, di sini dia bahan soft touch. Ini soft touch, yang ini plastik yang di bawah. Jadi setengah ke atas soft touch semua. Door handle di sini abu-abu. Door handle-nya di sini dikasih warna black piano sama list silver kayak di depan dashboard ya. Spion juga sudah electric mirror, electric retract, dan auto folding ada A. Ada window lock di sini dengan lampu dan power door lock. Untuk kaca sisi driver nih sudah auto down dan auto up dengan sensor jepit juga. Di bawahnya ada speaker, bottle holder, dan door pocket. Untuk masuk sini ada akses smart key. Di situ model sentuh. Di spion ada gambar kayak mobil gini ya. Itu untuk blind spot warningnya tadi. Ground clearance sedang cukup tinggi untuk ukuran sedan. Velg two-tone model paling banyak. Desainnya two-tone warnanya dengan profil ban 225/45 R17. Kita nyalain dulu seinnya. Untuk lampu utama LED proyektor di situ, dan yang menyiku berdua itu ada DRL-nya. 2 buah DRL menyiku. Di bawah dikasih tarikan krom tegas menambah kemewahan. Fog lamp juga sudah LED. Ini di bawahnya nih, di tutupan radiatornya dikasih modif banyak garis-garis gini kayak Camry ya, kayak kakaknya. Tampilan dari depan. Di atasnya dikasih krom memanjang tegas dari ujung ke ujung. Desainnya lebih tambah agresif ya. Sekarang kita coba lihat ke ruang mesin. Tadi yang di sini itu untuk bagasi. Kap mesinnya di sini. Ralat ya. Ini kita buka. Nah ini dia mesinnya, 1800 cc 4 silinder. Di penampakan ruang mesinnya, modul ABS di belakang situ. Udah dikasih peredam juga. Saya tutup dulu, awas yang pakai headset. Untuk sein dia di tepian dalam sini ya, LED juga. Serta di ujung spion juga udah dapet sein. Window line-nya dia chrome di atas, tapi yang bawahnya masih polos. Ini tampilan dari spionnya. Dia ada sein di ujungnya. Masuk di
Depan ini udah nggak ada smart key lagi ya, berarti cuma driver only. Pengaturan jok sisi penumpang depan di sini manual, dan udah ada airbag juga di sini. Ada apar di bawah. Belum ada dedicated button untuk matiin airbag penumpang depan juga. Ini tampilan dashboardnya di sisi penumpang depan. Di belakang, untuk door trim belakang, bahan sini soft touch, juga soft touch, yang bawah ini baru plastik. Door handle di sini abu-abu. Pembukaan kaca belakang auto juga ya. Ini di belakang sini. Dia udah habis, jadi ngeluarin tangan udah nggak kepentok kaca lagi. Dia auto amp juga, dengan sensor jepit juga yang di belakang. Berarti all auto ya. Di bawah ada speaker dan udah nggak ada door pocket lagi, cuma ada bottle holder aja. Child lock di sini model switch. Kita coba masuk. Karpet di belakang juga ada plat tulis Corolla Altis. Di belakangnya ada si back pocket, full kulit ya joknya. Ini ada tonjolan juga. Ada kisi-kisi AC penumpang belakang. Belakang kursi driver juga ada si back pocket. Nah, ini tampilan dari dashboard sama central console. Ada lampu, bisa ikut pintu juga. Dia masih bolam. Hand grip belakang dengan retract, dengan hook kiri dan kanan ada hooknya. Airbag juga sampai di pilar C. Seat belt dia rapi ya, tutup cover dari sana keluarnya. Penumpang tengah juga dikasih seat belt. Sini 3 titik proper. Headrest dua-duanya adjustable. Yang di sini nggak ada headrest. Headrestnya menyatu ya. Tengah ada akomodasi armrest dengan 2 buah cup holder. Jok juga ada ISOFIX. Di sini ada tombol untuk mekanisme pelipatan. Dari sini tombolnya yang merah. Ini porsi 60-nya. Di belakang ini ada tow tether dari ISOFIX. Ada sunshade di belakang. Nih ya. Ini Civic sama Mazda 3 nggak ada ini. Sunshade penumpang belakang. Ini layout dari door trim. Sekarang kita lihat ke bagasi belakang. Nah, ini ada ISOFIX juga. Untuk porsi 40-nya dari sini. Ini porsi 40-nya. Di atas nih ada colokan buat gantungin sunshade belakang. Tangki bensin ada tulisannya unleaded full only, bukan diesel, dicoret. Ada tempatnya juga buat naruh supaya kalau ngisi tutupnya nggak keleleran dan akhirnya melukai bodi. Rem belakang nih cakram juga. Untuk desain dari belakang tuh dia lampunya LED bar ya. Seinnya juga sama, LED di tepian pojok. Kita tutup dulu. Nah, dan dikasih tarikan chrome juga dari ujung ke ujung, dan dia nyambung ya dari sini. Di belakang ada 4 sensor parkir, ditambah reflektor di bawahnya. Tampilan bawah, kamera mundur penempatan di tengah. Ini emblemnya Corolla Altis, emblem timbul dan emblem tipe 1.8V. Kita coba buka. Dia tombolnya agak ke kanan ya. Di sini. Dia belum motorized, tangkainya belum tertutup cover. Di belakang sini nggak ada tuas untuk melepat bangku ya. Jadi dari depan semua tadi tombolnya. Di bawah ada tempat penyimpanan ban serep sama toolkit full size. Nah, ini tampilan bagasinya. Kalau kurang luas ya bisa dijebolin sampai ke depan situ ya. Bangkunya harus dilipat dulu tapi. Ini tampilan dari belakang secara keseluruhan. Dia dikasih motif shark fin juga nih, motif sirip hiu.
untuk menambah aerodinamika udara di belakang. Nah ini kita coba. Nah dia sudah auto juga, berarti tadi all auto. Cuma dikasih backlight dia cuma sisi driver aja ya. Jadi dikira tadi yang auto cuma driver aja, tapi sudah all auto. Langsung kita coba matiin semua. Tombol insta stopnya di sini dengan framing chrome. Ketika dimandikan seperti itu, ada individual door warningnya. Ini tampilan kabin belakang ketika semua bangku terlipat kondisi maksimal buat ngangkut barang. Sekarang kita coba kunci mobil ini. Kita usap alur yang ada di door handle yang chrome. Nah itu spionnya tertutup juga karena udah auto folding. Ketika dibuka juga disentuh. Nah spion juga ikut terbuka. Bukanya masukin tangan aja ya ke door handle. Untuk buka bagasi dari tombol, kita coba tahan yang lama ini. Nah, dia cuma bukain gini aja, nggak dibukain sampai atas karena memang belum authorize. Ini ya. Kita coba kunci dari remote. Nah, spionnya ikut melipat. Oke, terima kasih sudah menonton video saya mengenai Toyota Corolla Altis tipe V. Untuk harga dan nomor telepon kontak marketing nanti bisa dicek di kolom deskripsi. Sekian.